Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Hope you are doing well today. Ya, kali ini kami, jadi ada saya dan juga beberapa dosen yang lain yang akan menjelaskan mengenai lomba vokasi 2024. For your information, lomba ini telah dilaksanakan di setiap tahunnya yang diberi atau yang diperuntukkan untuk mahasiswa D1 Bahasa Inggris dan juga mahasiswa D1 Komputer. Untuk mahasiswa D1 Bahasa Inggris, pada tahun ini ada 3 kompetisi yang akan diperlombakan, yaitu adalah vlog competition, kemudian singing, dan juga smart quiz. Lombanya akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Juli 2024 serentak untuk 25 kelas D1 Bahasa Inggris, khusus hanya untuk mahasiswa D1 Bahasa Inggris tahun akademik 2023-2024. Oke, untuk vlog competition akan disampaikan oleh Miss Iis atau Bu Iis atau Bu Iswatin. Bu Iswatin, time is yours, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I explain about vlog competitions, I want to introduce myself. Jadi perkenalkan dulu, saya Bu Iis. Kebetulan saya selaku koordinator untuk lomba vlog competition di lomba vokasi 2024 ini. Nah, untuk vlog competition sendiri adalah kompetisi pembuatan video blog atau yang kita kenal dengan istilah vlog dengan latar belakang alur dan setting yang telah ditentukan. Nah, video tersebut berbentuk self-report dengan alur cerita yang dapat dimodifikasi oleh peserta lomba. Nah, adapun rules dan juknis lomba, yang pertama adalah peserta. Nah, untuk pesertanya itu sendiri adalah mahasiswa atau mahasiswi D1 Bahasa Inggris tahun ajaran 2023 sampai 2024, di mana saat ini sedang menempuh semester 2 dari 25 kelas. Jadi untuk kelas D1 Bahasa Inggris ini ada 25 kelas dari berbagai jurusan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, untuk tiap kelas wajib mengikuti lomba vlog, satu vlog dengan 1 sampai 2 mahasiswa atau talent. Jadi tiap kelas wajib mengikuti lomba vlog ini, di mana dalam vlog tersebut ada perwakilan mahasiswa di tiap kelas sebanyak 1 atau 2 mahasiswa di tiap vlognya. Jadi total ada 25 vlog. Untuk temanya sendiri adalah explore around campus. Jadi mengeksplor sekitar kampus. Boleh food and place around campus. Jadi bisa makanan dan tempat sekitaran kampus ya. It can be restoran, jadi boleh restoran misalkan atau tempat makan di sekitaran kampus ya. Tidak harus yang dekat sekali dengan kampus, pokoknya kisaran kampus ya. Jadi agak jauh sedikit tapi masih bisa dikatakan sekitaran kampus lah ya. Jangan terlalu jauh dari kampus ya. Kemudian kantin, mungkin bisa nge-review atau nge-vlogkan kantin, makanan di kantin, ada variasi apa saja mungkin ya, harganya dan lain-lain ya. Boleh juga nge-vlog terkait kantin kampus, boleh kafe di sekitaran kampus, atau mungkin cafe shop, warkop. Nah ini mahasiswa yang cowok-cowok ini kan sering ngopi ya, nah boleh mungkin nge-vlog di warkop sekitaran kampus. Kemudian ada street vendors. Street vendors ini pedagang kaki lima. Nah, pedagang kaki lima di sekitaran kampus ya.
ada pedagang kaki lima apa saja mungkin yang mau di vlogkan bisa. Kemudian ada food court tempat makan juga. Ada juga department store ya. Kalau department store kalau di sekitaran kampus it can be it can be Grace Mall ya mungkin. Nah mungkin ngevlog di sana, atau minimarket di sekitaran kampus ya. Bisa mungkin minimarket atau supermarket around kampus, bisa mall juga boleh yang sekitar kampus. Kemudian kopi service shop. Nah kalau kopi service shop ini fotokopian, tempat fotokopi, tempat ngeprint itu yang di sekitaran kampus ya, yang tidak jauh dari kampus. Kemudian ada bus stop, kan di depan kampus itu ada halte bus ya, nah mungkin bisa juga ngevlog di bus stop itu, mungkin bisa. Kalau bus stop mungkin bisa mengvlogkan Transjatim ya, Transjatim bus yang berhenti di depan bus stopnya di kampus itu. Nah itu ya. Kemudian ada dormitory. Kalau dormitory itu kos-kosan atau asrama atau kos-kosan yang di sekitaran kampus. Bisa juga ngevlog kampus library atau kampus perpustakaan kampus ya. Terus kemudian masjidnya kampus atau park around kampus. Jadi taman sekitaran kampus UMG, berarti ini bundaran GKB itu ada park kan ya, atau boulevard di situ. Nah bisa mungkin kalau mau ngevlog di bundaran GKB atau taman GKB itu kan di sebelahnya itu kan ada street vendor atau pedagang kaki lima. Nah boleh juga ngevlog di situ. Nah jadi Miss, bolehkah dalam satu vlog itu terdiri dari beberapa tempat? Boleh ya. Jadi itu nanti tergantung kreativitas tiap kelas ya dalam mengemas vlognya. Jadi vlognya mungkin mau mengvlogkan tidak hanya satu tempat saja, mungkin 2 atau 3 tempat begitu ya, dikemas sedemikian rupa, atau mungkin satu tempat tapi bisa mereview atau mengevlogkan makanan-makanan sekitarannya. Jadi misalkan tadi contohnya kalau mau ngevlog di Taman GKB, berarti kan di situ banyak street vendor. Nah boleh juga mengevlogkan makanan-makanan pedagang kaki lima yang ada di situ gitu ya. Nah terus selanjutnya petunjuk teknis dan tata tertib lomba. Ada apa saja? Yang pertama yang perlu diperhatikan, tiap kelas itu mengirimkan satu vlog dengan 1 atau 2 talent. Jadi tiap kelas itu kan mengumpulkan satu vlog. Nah di dalam satu vlognya itu boleh ada 1 mahasiswa perwakilan kelas atau 2 mahasiswa perwakilan kelas. Jadi minimal 1 mahasiswa, maksimal 2 mahasiswa. Tidak boleh lebih dari 2 mahasiswa. Ya, boleh 1 atau 2. Nanti silakan didiskusikan tiap kelas berapa perwakilannya, berapa mahasiswa yang ada di vlog tersebut. Terus kemudian dalam vlog boleh mewawancarai narasumber dengan bahasa Indonesia, tetapi hanya ditampilkan dalam cuplikan singkat. Jadi begini maksudnya, ketika mereview atau misalkan memvlogkan makanan pedagang kaki lima misalkan, nah kita mewawancarai si penjual. Nah si penjual itu kan bukan mahasiswa D1 bahasa Inggris, which is beliau ini orang umum yang penjual kan. Nah berarti menanyainya atau mewawancaranya dalam bahasa Indonesia karena mereka nggak bisa bahasa Inggris kan. Nah jadi boleh mewawancarai, tapi tampilan wawancaranya itu tidak dimasukkan semua di dalam vlognya, cukup cuplikan saja. Nah selanjutnya hasil wawancaranya itu bisa diceritakan ulang oleh si talent ini tadi, talent perwakilan tiap kelas tadi yang ada di vlog itu, untuk menceritakan ulang hasil wawancaranya tapi dalam bahasa Inggris begitu ya. Nah, jadi kalau cuplikan saja, kalau yang wawancara dengan narasumber dengan berbahasa Indonesia itu cukup cuplikan sekian menit begitu saja ya, atau mungkin sekian detik, mungkin
atau sekian menit ya. Pokoknya jangan mulai dari awal sampai akhir itu isinya percakapan atau wawancara narasumber semua pakai bahasa Indonesia. Nah, itu menentukan juga terkait lomba vlog ini. Karena memang ini lomba vlognya ini adalah vlog English Vlog Competition, kompetisi vlog berbahasa Inggris. Jadi nanti ada unsur kebahasaan berbahasa Inggris yang juga kami nilai. Terus kemudian untuk pengumpulan video vlog berupa file berbentuk MP4 dan diupload di link. Linknya ini masih menyusul ya. Jadi nanti kami dari panitia dan juga para dosen pengampu D1 bahasa Inggris akan menginfokan kembali terkait link pengumpulan, karena link pengumpulannya masih dalam proses pengerjaan ya. Selanjutnya untuk waktu pengumpulan atau upload vlog paling lambat pada tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi pengumpulan deadline-nya paling lambat itu tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan jam 12 kurang 1 menit malamnya. Nah, memang agak mepet karena kita sebentar lagi akan ada libur semester. Jadi untuk pelaksanaan lomba vokasi ini sendiri terlaksana di tanggal 18 Juli. Jadi untuk vlog memang sudah harus diumumkan mulai dari sekarang ya. Sehingga bisa ada preparation ketika harus mengumpulkan vlog di tanggal sesuai deadline yakni tanggal 10 Juli. Kemudian untuk video vlog yang sudah diupload pada link tadi ya, untuk linknya menyusul ya, akan diupload ulang oleh panitia di YouTube channel LCUMG pada tanggal 13 Juli 2024. Nah tadi kan untuk deadline-nya tanggal 10. Tanggal 13 ini kami dari panitia itu sudah menguploadnya di YouTube channelnya LC. Jadi di tanggal 13 inilah mulai bisa di like. Nah untuk link YouTube channelnya LC itu di ini linknya. Jadi nanti kalau mau melihat vlog kelas sendiri atau vlog kelas lain bisa lihat di YouTube channelnya LC ini, LC channel LC UMG. Terus kemudian vlog yang sudah diupload di YouTube channel LC oleh, nah ini yang upload di YouTube channel LC ini panitia ya. Nah nanti vlog yang sudah diupload oleh panitia di LC YouTube channel itu bisa di like sebanyak-banyaknya ya, bisa di like sebanyak-banyaknya. Jadi mahasiswa bisa like dan meminta bantuan like kepada anggota keluarga, teman-teman, kolega, teman kerja, tetangga, kenalannya semuanya dimintai bantu like. Nah, karena kenapa? Nanti ada juara favorit, di mana juara favorit itu diambil dari like terbanyak ya. Nah, batas waktu untuk like antara tanggal 13 Juli sampai 17 Juli paling akhir 2024. Jadi nanti untuk vlognya kan diupload panitia di tanggal 13. Nah, kalau sudah muncul di YouTube channelnya LC di tanggal 13 itu bisa di like sebanyak-banyaknya sampai batasnya tanggal 17 Juli ya. Kemudian untuk vlog dengan like terbanyak akan dinobatkan sebagai vlog terfavorit dan menjadi juara favorit untuk kategori vlog competition. Nah, untuk pemanfaatan auto like dianggap sebagai kecurangan. Jadi nanti akan kami pertimbangkan jikalau terdapat kecurangan berupa auto like. Nah, oleh karena itu jika terdapat kecurangan dalam like maka akan ada konsekuensinya, yakni vlog yang bersangkutan akan didiskualifikasi. Nah, terus kemudian lomba vlog hanya terdiri atas satu babak dengan ketentuan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 dan juara favorit. Nah, untuk khusus juara favorit ini hanya berdasarkan like terbanyak. Sedangkan untuk juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 ini dari hasil penilaian juri. Gitu ya.
Selanjutnya untuk pemenang akan diumumkan pada saat puncak acara, yakni pada tanggal 18 Juli 2024. Jadi untuk lomba vokasi sendiri itu terlaksana di tanggal 18 Juli 2024, di mana ada 3 lomba, yakni singing, kuis, dan juga vlog. Nah untuk vlog karena pengumpulannya lebih awal, jadi untuk pengumumannya di tanggal 18 Juli itu hanya untuk pengumuman saja untuk lomba vlog ya. Nah itu diumumkan di tanggal 18 Juli 2024 pada saat lomba vokasi 2024 yang bertempat di Hall Sang Penjara lantai 8 Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah untuk mahasiswa perwakilan tiap kelas wajib datang dalam acara pengumuman lomba ya, terutama pengumuman lomba vlog itu perwakilan setiap kelas minimal 2 sampai 3 mahasiswa per kelas ya, boleh lebih ya. Jadi kalau mau hadir lebih dari 3 mahasiswa untuk perwakilan tiap kelas boleh. Paling tidak ada perwakilan kelas untuk menerima hadiah jikalau kelas tersebut menang vlog gitu ya. Nah untuk durasi vlog sendiri itu minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Jadi tidak boleh kurang dari 5 menit dan tidak boleh lebih dari 7 menit. Ini hanya isi dari vlognya ya. Nah kalau misalkan ditambahkan behind the scene maka di luar dari ini ya. Jadi kalau ada behind the scene di vlognya itu di luar dari perhitungan ketentuan minimal 5 menit maksimal 7 menit ini. Jadi nanti dicek kembali menit untuk vlognya, kontennya apakah sudah minimal 5 menit, sudah maksimal 7 menit ya. Nah kalau mau ditambahkan behind the scene itu di luar dari ketentuan menit ini. Terus kemudian untuk penjurian, dewan juri terdiri dari 3 orang ya, 3 dosen. Nah, lomba vlog ini akan dinilai dan diputuskan oleh juri dengan ketentuan juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2 dan 3. Nah, untuk keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan terkait penilaian. Nah, untuk penilaiannya sendiri itu ada 5 unsur yang akan dinilai. Yang pertama ada aspek konten. Nah untuk aspek konten ini berkaitan dengan isi dari vlog tersebut, yakni ide ceritanya menarik atau tidak dan sesuai atau tidaknya dengan tema ya. Nah untuk pembobotannya 30%. Sedangkan untuk language atau unsur kebahasaan, karena ini kan lomba vlog berbahasa Inggris, jadi otomatis unsur kebahasaan bahasa Inggris itu sangat tinggi ya. Nah apa saja yang ada di aspek language atau kebahasaannya? Ada pronunciation alias pengucapan ya, jadi pengucapannya tepat atau tidak. Kemudian ada fluency itu kelancaran. Kemudian ada akurasi itu ketepatan. No text maksudnya adalah penggunaan bahasa Inggris tanpa menggunakan teks, tanpa membaca teks, tanpa membawa teks. Kemudian ada intonation atau intonasi pelafalan. Jadi maksudnya adalah suaranya keras atau tidak terdengar, ataukah malah kerasan backsoundnya misalkan, atau mungkin ada suara-suara lain yang lebih keras dari suara si vloggernya. Nah itu harus diperhatikan juga. Kemudian ada komunikatif atau komunikatif, bersifat komunikatif ya atau tidaknya. Nah ini semua unsur kebahasaan ini bobotnya adalah 35%. Terus selanjutnya ada performance and expressions yang berkaitan dengan ekspresi wajah dan body language, itu sebesar 15%. Kemudian ada creativity atau kreativitas berkaitan dengan properti yang dipakai dan video editing.
Nah, untuk properti yang dipakai itu maksudnya adalah menyesuaikan dengan tema ya. Menyesuaikan dengan tema vlognya. Jadi nanti akan dinilai jikalau di vlognya ada properti yang digunakan oleh si talent gitu ya, itu juga nanti akan masuk di creativity sama editing videonya, itu masuk di 15% untuk bobotnya. Selanjutnya yang terakhir the last ada duration. Kalau duration itu durasi waktunya ya, apakah sudah minimal 5 menit maksimal 7 menit. Nah ini nanti juri juga akan meng-cross check tiap vlog itu apakah sudah memenuhi durasinya 5 menit atau 7 menit. Jadi kalau misalkan kurang dari 5 menit nanti akan ada minus begitu ya. Kalau lebih dari 7 menit pun ada minus ya. Nah terus kalau mau ditambahi dari 7 menit itu boleh, tapi untuk lebih dari 7 menit itu hanya behind the scene-nya, atau mungkin vlognya cuma kontennya cuma 5 menit terus ada behind the scene-nya sekitar 30 detik misalkan. Nah itu boleh, pokoknya intinya nanti kami cek apakah kontennya itu sudah minimal 5 menit maksimal 7 menit. Nah di luar dari itu behind the scene-nya monggo berapa menit. Nah itu untuk durasinya 5% ya. Nah selanjutnya untuk penghargaan ada trofi untuk juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, dan 1 trofi untuk juara favorit, dimana juara favorit tadi diambil dari like terbanyak. Kemudian hadiah pemenang ini berupa sejumlah uang nanti akan diberikan ke juara 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk sertifikat pemenang itu nanti akan diberikan kepada juara 1, 2, 3, dan juara harapan 1, 2, dan 3 serta juara favorit ya. Baik, itu adalah penjelasan dari saya terkait lomba vlog. Jikalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa di follow up lebih lanjut. Thank you very much. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini saya akan menyampaikan mengenai singing competition. Jadi you are with me for singing competition. Saya Bu Fia atau people call me Miss Fia. And in singing, nah di dalam singing ini jadi kompetisinya adalah bernyanyi yang mana Anda akan melakukan duet. Dalam satu kelas ini diwakili oleh 2 mahasiswa atau mahasiswi yang mana yang dinyanyikan adalah tentunya lagu berbahasa Inggris ya. Masuk di juknis lomba, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pesertanya semua adalah mahasiswa D1 Bahasa Inggris tahun akademik 2023-2024 yang terdapat 25 kelas. Jadi masing-masing kelas wajib mengikuti lomba singing ini dengan diwakili 2 mahasiswa atau mahasiswi. Artinya dalam satu kelas ini boleh misalkan 2 orang ini cowok cewek gitu ya, atau cewek semua juga boleh, atau dengan cowok semua juga oke, fine, nggak masalah ya. Untuk tema lagunya bebas, tentunya lagu berbahasa Inggris, dan lagunya bukanlah lagu dari misalkan lagu bahasa Indonesia atau lagu Jawa yang kemudian dibahasa Inggris kan, no, please don't. Cari lagu asli yang berbahasa Inggris ya, dari beberapa penyanyi-penyanyi yang ada di luar, itu yang akan kalian cover. Lagunya no remix and no medley, jadi tidak ada medley. Medley itu lagu yang di potongan-potongan lagu yang digabungkan gitu ya, jadi itu tidak diperkenankan ya. Kemudian untuk petunjuk teknisnya, peserta menyanyikan lagu berbahasa Inggris dengan diiringi musik -1 atau MP3 karaoke ya. Jadi
Nantinya bukan diiringi dengan alat musik secara live, tetapi dengan -1. Jadi silakan bagi nanti peserta singing, carilah di YouTube ya, ada video karaoke ya, sesuaikan dengan range vokal kalian gitu ya. Jadi biasanya misalkan di situ kan ada kalau misalkan penyanyinya kalian cewek-cewek semua, maka cari yang female version gitu ya, jadi untuk cewek, sehingga nadanya tidak terlalu jadi Anda bisa mencapai nada tersebut. Jadi usahakan dicoba dulu, kira-kira kalian mampu nggak dengan nada segitu ya. Jadi carilah file yang membuat Anda feel comfortable in singing, merasa nyaman untuk menyanyikannya ya. Dicoba berdua, kalau semuanya udah fine, oke, ya sudah, berarti silakan download file tersebut. Boleh dikumpulkan dalam bentuk MP4 atau MP3, that's fine. Yang jelas harus video karaoke, no vokal ya, tidak ada suara vokalnya. Next, peserta tampil dengan durasi waktu maksimal 5 menit ya, jadi kurang lebih 4 menit untuk lagunya dan 1 menit untuk persiapan. Memakai kostum yang sesuai dengan tema lagu, jadi disesuaikan tema lagunya berkisah tentang apa ya, carilah kostum yang sekiranya bisa mewakili itu, dan pastikan kostum Anda rapi dan sopan ya. Lalu wajib juga mengumpulkan hard copy judul beserta lirik lagunya sebanyak 3 kopi dengan ketentuan menggunakan kertas A4, marginnya kanan kiri atas bawah 3 dengan font Arial 11 dan spasinya 1,5. Dalam lomba ini, meskipun ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut, semuanya diwajibkan untuk hadir saat kompetisi ya. Jadi semuanya diwajibkan untuk hadir. Yang lain harus ngapain ya? Yang lain tugasnya memberikan semangat atau sebagai supporter ya. Jadi Anda harus hadir juga pada hari tersebut. Jadi lomba ini insya Allah akan lombanya semuanya serentak dilaksanakan di 1 hari. Untuk vlognya dilaksanakan before ya, sebelum hari H, jadi sudah ada mengumpulkan video vlog. Nanti di hari H-nya adalah waktunya untuk pengumuman. Sedangkan untuk lomba yang lain, untuk lomba singing dan juga smart quiz dilaksanakan langsung pada hari H ya, secara live. Oke. Kemudian tadi durasi sudah saya sampaikan 4-5 menit. Untuk penjuriannya ada 3 juri yang mana akan dinilai dan akan ditentukan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Keputusan dari juri tersebut tidak dapat diganggu gugat. Dari sisi penilaian, ada 3 poin penting yang kami akan nilai. 1 yaitu dari sisi vokal, termasuk intonasi, jadi ketepatan nadanya ya, apakah ketika menyanyikan lagu itu sesuai tidak dengan nada lagunya. Kemudian artikulasi, pelafalannya. Nah, ini pun juga menjadi penting ketika mengartikulasikannya, apakah jelas atau clear pengucapan bahasa Inggrisnya dan juga musikalitasnya. Semuanya range-nya 50-100. Jadi paling rendah 50, paling tinggi adalah 100 untuk di setiap itemnya, item penilaian. Interpretation, interpretasi. Di dalamnya terdapat keselarasan musik dan lagu, yaitu ketepatan lirik dan tempo ya. Jadi apakah ketika menyanyikan itu temponya sudah tepat belum, atau kejar-kejaran misalkan sama musik sama lagunya. Kemudian dinamika, jadi cara menyanyikannya itu tidak
flat atau monoton, jadi ada permainan nada di situ. Improvisasi, jadi misalkan si penyanyi A ini melakukan permainan nada ke arah sini, tapi mungkin Anda mencoba eksplorasi diubah gitu ya, sehingga menjadi lebih menarik lagi atau menjadi sesuatu yang berbeda. Dan juga harmonisasi, karena bernyanyi berdua maka ada penilaian harmonisasi. Jadi harmonisasi itu antara satu penyanyi dengan penyanyi yang lain itu jadi connecting gitu ya, suaranya ngeblend. Nah, harmonisasi ini harapannya nanti ada beberapa part yang misalkan dipecah menjadi 2 suara gitu ya. Jadi ada yang ambil suara satu, ada yang ambil suara tingginya, ada yang ambil suara rendahnya. Di beberapa bagian diberikan itu, it will be good ya. Dan yang terakhir adalah performance and expressions. Jadi dari penguasaan panggung dan juga kostum yang digunakan. Penghargaan tadi sudah disampaikan bahwa yang mendapatkan juara adalah juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 mendapatkan trofi. Kemudian hadiah pemenang adalah untuk juara 1, 2, 3 dan sertifikat pemenang untuk juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi saya secara personal, atau nanti kami akan buatkan WA group untuk perwakilan kelas agar memudahkan teman-teman untuk berkomunikasi mengenai lomba ini. Oke. Untuk singing sampai di sini dulu penjelasan dari saya, yang kemudian akan dilanjutkan di lomba atau kompetisi berikutnya, yaitu Smart Quiz yang akan dijelaskan oleh Miss Lulu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum everyone. I'm Miss Lulu. As a coordinator of Smart Quiz, here I would like to explain what Smart Quiz is and its roles. Jadi Smart Quiz itu apa sih? Teman-teman bisa melihat di layar kalian. Jadi Smart Quiz adalah kompetisi yang mengasah kemampuan berbahasa Inggris dengan menjawab semua pertanyaan dengan benar. Lalu pesertanya di sini wajib diikuti oleh semua mahasiswa D1 Bahasa Inggris tahun ajaran 2023 sampai 2024 semester 2 dengan total 25 kelas. Dan tiap kelas wajib mengikuti kompetisi ini dengan diwakili 3 mahasiswa. Terus temanya apa yang ada di Smart Quiz? Temanya adalah General Knowledge, yang mana pengetahuan umum berkaitan dengan sport, entertainment, English grammar, social, science, dan sebagainya. Karena pertanyaannya berhubungan dengan pengetahuan umum, tetapi nanti pertanyaannya diberikan dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman wajib mengerti apa yang dimaksud dari pertanyaan tersebut. Gitu ya. Lalu di Smart Quiz ini ada 2 rounds. There are 2 rounds, ada 2 babak. Yang pertama ada elimination. Elimination di sini disebut dengan fun run. Totalnya karena tadi tiap kelas ada 3 mahasiswa, dikali 25 mahasiswa, jadi totalnya 75 peserta. Lalu babak yang kedua adalah final round. Final round di sini hanya top rank saja, 20 peserta. Dari 75 peserta tadi dieliminasi menjadi 20 peserta. Lalu aturan mainnya seperti apa? Jadi di fun run, dengan total seluruh 75 mahasiswa tadi berkumpul di spot ready, karena kita kan nanti akan dilaksanakan di hall. Jadi akan berkumpul semua jadi satu di spot ready, nanti akan ada bagian true sama false. Jadi akan dibagi 2, true sama false, permainannya seperti ini. Jadi MC akan membacakan pertanyaan, dan hanya dibacakan sebanyak 2 kali saja. Setelah selesai dibacakan, semua peserta tadi, 75 peserta, wajib menuju ke spot answer, ke spot jawaban yang telah dibagi 2. True, benar, atau false, salah. Lalu, bagi peserta yang salah memilih jawaban, berarti gugur, atau tidak boleh mengikuti perlombaan.
sampai mengerucut menjadi 20 peserta untuk masuk ke babak selanjutnya. Nah, di babak selanjutnya ini, atau kita bisa kenal sebagai top rank, jadi dari 20 peserta yang lolos ke babak final, nanti diberikan oleh panitia kertas dan alat tulis untuk menuliskan jawaban kalian. Tempatnya seperti semula di hall dan duduk di tengah-tengah. Jadi tinggal 20, nanti diduduk di tengah-tengah, lalu para juri akan membacakan pertanyaan. Jadi pertanyaannya bukan tentang true false lagi, melainkan essay. Jadi soal dibacakan 2 kali dan waktunya hanya 15 detik untuk menjawab soal tersebut. Untuk peserta yang jawabannya salah, otomatis harus meninggalkan tempat dan dinyatakan gugur sampai mengerucut menjadi 3 peserta untuk diambil juara 1, 2, dan 3. Di sini jurinya akan terdiri dari 3 orang, 3 juri, dan kompetisi Smart Quiz ini akan ditentukan siapa yang juara 1, 2, dan 3, serta supporter terkompak. Jadi teman-teman yang tidak mengikuti Smart Quiz, nah ini wajib mensupport ya, mendukung 3 temannya. Jadi nanti siapa supporter terkompak nanti akan ada juaranya juga. Lalu kalau misalkan teman-teman di sini masih bingung dengan peraturan Smart Quiz, karena hanya simple ya, sekali lagi hanya 2 round saja, 2 babak saja. Yang pertama adalah eliminasi, yang mana hanya true false. Lalu yang kedua adalah final round. Teman-teman wajib menjawab beberapa pertanyaan dari juri secara tertulis begitu untuk yang top rank-nya. Kalau misalkan teman-teman masih belum bisa memahami atau masih belum do not get the point, so you can contact me. Jadi bisa menghubungi saya ke nomor WhatsApp yang sudah tercantum, yang sudah tertera di file Juknis Lomba Smart Quiz ini. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum, bye-bye.